Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa, saya Ramadan, Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan Ramadan kali ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga umur yang panjang, sehingga pada hari ini kita masih bisa bersama-sama mendengarkan Cahaya Ramadan di channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Dan yang terpenting, dengan syukur ini marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan ditambah nikmatnya. Tetapi apabila sebaliknya kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang kedua kalinya, pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, marilah kita senantiasa mencurahkan sholawat dan salam kita kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kemudian menuju zaman yang indah yang kita bisa rasakan pada kesempatan siang hari ini. Pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan sedikit tentang 3 bekal hidup manusia. 3 bekal hidup manusia ini saya rangkum dalam sebuah segitiga kehidupan. Segitiga kehidupan ini sangat penting, seperti halnya segitiga kehidupan dalam berumah tangga. Ketika kita tidak memiliki ini, maka kita akan sulit mendapatkan sebuah keberkahan dalam hidup yang kita laksanakan di dunia ini. Sebagai manusia, pasti berharap agar kehidupan di dunia ini dapat berlangsung dengan baik, dengan aman, sejahtera, hingga akhirnya nanti kita di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perlu segitiga bekal kehidupan. Yang pertama yaitu terkait dengan bekal hidup yang sebenarnya kita sudah lakukan. Karena mau tidak mau kita hidup bersama atau sendiri, bermasyarakat, bernegara, kita memiliki sebuah kebutuhan, yaitu berupa makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya, bahkan tempat tinggal atau kendaraan dan lain sebagainya yang kemudian kita butuhkan secara langsung atau tidak langsung. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta sudah membekali semuanya kita hidup di dunia ini, yaitu dalam Quran surat Hud ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullu fi kitabim mubin. Yang artinya kurang lebih demikian, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rizki,
dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Jamaah Cahaya Ramadan Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang berbahagia. Poin pertama yaitu kebutuhan hidup manusia yang berbentuk makanan, sandang, pangan, dan lain sebagainya. Ini tidak perlu kita khawatirkan. Karena apa? Contoh saja cicak yang hidup kemudian berada di dinding. Makanannya apa? Makanannya adalah seekor nyamuk yang terbang. Kalau kita pikirkan bahwa cicak berada di dinding, kemudian nyamuk yang senantiasa terbang, kenapa kemudian Allah berikan makanannya cicak itu nyamuk? Maka dari itu ternyata ketika kita buka bersama-sama, jamaah sekalian, bahwa Allah memberi rizki yang tidak disangka kepada kita yang senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diingat juga bahwa ketika kita berbicara bahwa kita hidup membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, membutuhkan sandang pangan dan lain sebagainya, tetap kita harus berpikir dan juga terus menikmati kehidupan ini dengan cara bersyukur. Karena besok ketika kita meninggal dunia, tidak lain dan tidak bukan yang kita akan nikmati adalah apa yang kemudian kita rasakan, kita amalkan di dunia ini. Dalam hadis disebutkan bahwa yang akan kita tinggalkan nanti, yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka ini bisa ditarik sebuah kesimpulan pemirsa sekalian, bahwa ketika kita membutuhkan makanan, sandang, pangan dan lain sebagainya, itu tidak lain dan tidak bukan untuk melipat gandakannya adalah dengan cara kita senantiasa bersedekah. Untuk apa? Yaitu untuk mempersiapkan kehidupan kita nanti di akhirat. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, yang ada hanyalah amal jariah kita yang kemudian akan kita unduh nantinya di akhirat. Kemudian yang kedua, ilmu yang senantiasa bermanfaat yang kita berikan. Salah satu dari program Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo adalah setiap sore menayangkan Cahaya Ramadan ini. Salah satunya adalah memberikan sebuah pengertian bahwa ilmu itu perlu bagi kita sebagai bekal kehidupan di masa yang akan datang dan seterusnya. Maka selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencukupkan diri kita. Jangan sampai kemudian kita ragu. Cicak saja yang tadi saya gambarkan berada di dinding, Allah tetap memberikan rizkinya berupa makanan, yaitu nyamuk. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, Quran surat An-Najm, wa annahu huwa aghna wa aqna, dan sungguh dialah yang memberi kekayaan dan kecukupan. Maka kita wajib hukumnya, pemirsa sekalian, bahwa Allah pasti akan memberikan sebuah kecukupan kepada kita. Maka pertama tadi saya sampaikan, ketika kita bersyukur, maka insya Allah Allah akan menambah kenikmatan kepada kita semuanya. Kemudian di Quran surat At-Tolak juga disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini menyebutkan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti Allah itu sangat cinta, pemirsa, pada kita semuanya. Jadi ketika kita senantiasa berusaha
maka insya Allah Allah akan memberikan kebutuhan kita dari arah yang tidak disangka. Itulah seperti gambarannya dari cicak yang tidak ada disangka bahwa ternyata makanannya adalah sebuah nyamuk yang berterbangan. Maka dari itu pemirsa sekalian yang berbahagia, pertama poin yang kami sampaikan adalah kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebutuhan kita. Maka ketika kita butuh tinggal meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicukupkan rizki dan kebutuhan kita. Poin yang kedua, bekal hidup manusia yaitu ilmu yang luas dan banyak sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai. Dalam Quran surat Al-Hujurat dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, mohon maaf, disebutkan, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi poin di sini adalah kita membekali hidup kita dengan keilmuan yang cukup. Bahkan banyak perintah, barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, man aradda dunya fa'alaihi bil ilmi. Jelas di sana disebutkan bahwa ketika kita memerlukan dunia, ingin mendapatkan dunia, ingin menggenggam dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Kemudian poin yang kedua, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Poin yang kedua yaitu apabila kita ingin mendapatkan akhirat, maka kita juga harus menguasai ilmu. Dan yang terakhir, waman aradahuma, jika kita menginginkan keduanya, maka mau tidak mau kita harus berilmu. Nah, dengan ilmu inilah pemirsa sekalian, cahaya Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ilmu sangatlah penting sebagai bekal kehidupan kita. Mau tidak mau yang namanya ilmu menjadi sebuah keharusan. Orang di Indonesia sekarang kemudian diwajibkan sekolah 9 tahun. Kalau bisa lebih dari 9 tahun, kenapa tidak? Allah masih memberikan kehidupan kita, masih memberikan kesempatan, maka bagaimana caranya kita kemudian menimba ilmu setinggi langit. Bahkan kalau anak-anak sekarang ya, kita sering menyampaikan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Maksudnya adalah ilmu kita tidak cukup hanya sekian saja, tetapi kita memerlukan ilmu yang sejauh mungkin dari Indonesia sampai ke Cina. Maka dari itu bekal ilmu inilah yang kemudian akan menjadikan salah satu bentuk keselamatan kita hidup di dunia. Tanpa ilmu maka hati akan menjadi keras. Tetapi ketika kita memiliki ilmu, maka insya Allah Allah akan melunakkan hati kita dan senantiasa kita menjadi orang-orang yang faham, orang-orang yang senantiasa bisa menghormati sebuah perbedaan. Karena perbedaan jelas akan terjadi, maka dengan ilmulah itu akan menjadi bekal kehidupan kita yang mulia. Pemirsa cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir yaitu bekal hidup yang mendasar sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan terpenuhinya poin yang pertama berkaitan dengan ekonomi atau kebutuhan yang kita butuhkan sehari-hari, ilmu yang banyak, kita juga harus melihat ternyata sebagai dasar kehidupan kita, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya dengan petunjuk
Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan petunjuk Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an jelas disebutkan, Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Jelas bahwa Al-Qur'an ini adalah sebuah pegangan hidup manusia yang tidak akan ada habisnya, yang mana bahwa Al-Qur'an ini tidak ada keraguan sebagai sebuah petunjuk bagi manusia yang senantiasa ingin belajar, ingin mengarungi kehidupan ini hingga akhir hayatnya. Maka mau tidak mau jamaah sekalian, cahaya Ramadan yang berbahagia, bahwa bekal dari kita semuanya untuk senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara bersama-sama belajar, menekuni dan mentadaburi Al-Quran sebagai petunjuk yang hak, yang kemudian diiringi dengan sunnah-sunnah Nabi kita, sunnah Nabi yang senantiasa diajarkan oleh para ulama, para mubalik. Mungkin sering, apalagi dalam posisi Ramadan kali ini, kita bisa diperdengarkan mulai dari setelah kita melaksanakan sholat tarawih, ada kajian kultum, kemudian ba'da subuh, itu menambah keilmuan kita yang senantiasa akan menjadi penerang bagi kehidupan kita hingga akhir hayat kita. Demikian pemirsa Cahaya Ramadan Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, sedikit yang bisa kami sampaikan terkait dengan tiga segitiga kehidupan atau bekal kehidupan yang bisa kita persiapkan bersama-sama. Semoga dengan cara apa yang kita sampaikan, tiga bekal kehidupan manusia ini yang jelas Allah sudah terangkan di dalam Al-Quran, kita bisa menteladani, kita bisa melaksanakan bersama-sama di kehidupan yang indah ini, sampai akhirnya kita nanti diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke Allah Subhanahu wa taala dalam posisi yang terbaik, posisi yang istimewa, yaitu dalam kondisi husnul khotimah. Demikian pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, terima kasih atas kesempatan dan atensinya. Semoga yang sedikit ini membawa keberkahan kepada kita dan bermanfaat untuk kehidupan kita nantinya. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kami dan ilmu yang kami berikan semoga bermanfaat. Demikian dan terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Kami akhiri billahi hidayah wa taufik, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.